Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari membawa berkat dan rahmat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan fungsi lembaga sosial. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis lembaga sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi dari lembaga sosial keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat membuat ringkasan tentang materi, jenis, dan fungsi dari lembaga sosial. Minggu lalu kalian telah belajar pengertian dari lembaga sosial. Masih ingat apa itu pengertian dari lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Adanya lembaga sosial dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan mendasar tiap-tiap anggota masyarakat. Secara umum, lembaga sosial memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman pada tiap-tiap anggotanya. Maksudnya, lembaga sosial memberikan arahan pada tiap-tiap anggotanya bagaimana ia harus berbuat, bagaimana ia harus menghadapi masalah agar tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integritas dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau yang bisa kita sebut dengan kontrol sosial. Jenis lembaga sosial yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak yang dimaksudkan di sini itu meskipun ada satu anak, dua anak, tiga anak, ataupun berapapun anaknya itu tetap disebut sebagai lembaga keluarga. Keluarga terbentuk dari pernikahan yang sah menurut agama, budaya, dan pemerintah. Lalu apa fungsi dari lembaga keluarga? Fungsi dari lembaga keluarga itu yang pertama ada fungsi reproduksi. Maksudnya, dari pernikahan diharapkan dapat memberikan keturunan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Ayah dan ibu memikul beban tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Dalam keluarga, anak diajarkan cara-cara hidup dengan orang lain dan juga diajarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi kelima yaitu fungsi afeksi, kasih sayang. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada setiap anggotanya. Fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan sosial setiap anggota keluarga dan fungsi yang ketujuh yaitu fungsi pemberian status. Jenis lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama merupakan pelopor dalam menciptakan tertib sosial dalam masyarakat. Agama juga sebagai institusi atau lembaga penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin untuk terus berusaha meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah. Dan juga di Indonesia sendiri yang memiliki agama yang beraneka ragam, kita harus bisa saling menghargai perbedaan antara satu sama lain.
Lebih jelasnya, fungsi dari lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup manusia, sebagai sumber kebenaran, sebagai pengatur tata cara hubungan antar manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya, sebagai tuntunan prinsip benar dan salah agar menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, berjudi, mencuri, dan sebagainya. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama, pedoman keyakinan bahwa berbuat baik merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa akan membawa pahala bagi kita, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan semata, dan pedoman rekreasi dan hiburan. Lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya di sekitar kita itu seperti bank, koperasi-koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara, BUMS atau badan usaha milik swasta, dan lain sebagainya. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman bagaimana mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman tentang cara pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, memberikan pedoman tentang cara penggunaan tenaga kerja, cara pengupahan, dan cara memutus hubungan kerja, serta memberikan identitas bagi masyarakat. Lembaga sosial yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah individu ke arah yang lebih baik lagi, melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat juga lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, kursus komputer, dan pendidikan yang ada di rumah, pendidikan di dalam keluarga. Terdapat dua fungsi dari lembaga pendidikan, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang nyata, fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Contohnya seperti mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, dalam artian siap bekerja. Lalu mengasah bakat, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan menanamkan keterampilan. Fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan itu yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Lembaga sosial yang kelima yaitu lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang mengatur kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat agar terciptanya keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik juga merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berhubungan dengan kekuasaan. Fungsi dari lembaga politik yang pertama yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik sebagai penegak hukum yang menyelesaikan masalah yang terjadi antar anggota di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan suatu lembaga sosial yang mengaturnya. Kamu patut menghargai adanya berbagai lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi. Karena setiap lembaga sosial memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan untuk penugasan, Ibu minta kalian membuat ringkasan tentang materi yang Ibu sampaikan. Tidak usah dikumpulkan karena itu sebagai bekal kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat belajar, jangan lupa menjaga kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.